Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya kuliahnya. Belum pada nongol. Biasa. Oke, turunin dulu bentar. Oke, sebelum terlalu jauh, ini saya juga baru dari acara, jadi rada-rada error kepalanya sih sebenarnya. Oke, ini kondisi nilai. Masih banyak yang belum ngerjain. Cuman ada satu Ilyasa yang nilainya 97,5. Coba siapa lagi? Cuma satu orang. Buset. Yang lain masih parah. 6, 27, 8, 28. Sisanya parah. Oke. Tolong dikerjain. Tolong kasih tahu yang lain supaya kuisnya UTS UAS dikerjakan. Supaya bisa bebas dari ono itu aja sih. Biasanya udah dikasih tahu gini tetap aja pada santai. Pas nanti nggak nilainya jeblok baru pada pening kepala. Oke, sekarang hari ini kita akan mulai masuk ke topik. Back dulu kali. Kemarin kita forensic email, kita sekarang akan forensic SQL injection attack. Oke, mudah-mudahan saya bisa gabungin dua-dua supaya kuliahnya bisa cepat selesai ya. Udah gitu kita bisa bahas soal kalau ada pertanyaan. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat juga sih. Oke, kita akan masuk ke SQL injection attack. Ini sudah saya siapkan ini servernya. Ini servernya. Oke. Terus sudo su clear layar ifconfig. Ini IP-nya 90 192.168.090 IP-nya di situ. Supaya enak saya akan SSH dari sebelah sini. Saya gedein. SSH 90. Oke, clear layar. Oke, mungkin saya harus mengulang SQL injection-nya sendiri, cuman kita akan baca dulu ya. Mungkin attack-nya nanti habis maghrib atau saya berusaha secepat mungkin lah. Kita lihat dulu SQL itu apa. Mudah-mudahan udah diajarin sama Pak siapa ya? Pak apa? Anas kali ya. Ini kira-kira konsepnya. SQL itu bahasa yang biasa kita pakai ngomong ke database. Di database itu kalau kita bayangkan bentuknya tabel, SQL bisa ngomong ke tabel ini. Dalam tabel ada record, ada kolom, ada baris, ada kolom. Baris itu record, kolom itu field, dan SQL itu bahasa untuk melakukan query. Itu kira-kira kalau dibayangkan kayak file Excel, tapi kita bisa query ke file Excel itu. Nah, sambungan ke database-nya kira-kira pakai kayak gini, MySQL minus U root minus P. Salah ini. Eh, ini nggak ada spasinya nih harusnya ya. Oke. Kemudian untuk bikin tabel kita biasanya kayak gini, create table, nama tabelnya user, kemudian ini kolom-kolomnya, ID, username, password, masing-masing ada ini integer, ini karakter 50, ini karakter 50, ini cara bikin tabel. Oke. Ini pakai bahasa SQL-nya ya. SQL-nya langsung kayak gini buat bikin tabel. Kalau kita mau masukin data, kita insert into tabel user, username password, nilainya John Doe dan password 123 password 123 masuk ke sana. Ini username password yang sini akan dimasukin datanya seperti. Jadi ini ada create, ada insert. Kalau mau query kita bisa select. Kalau ini keluarin semua. Kalau yang select username password tertentu dari sini. Kalau mau update data, kita bisa update tabel user, set password untuk user ID mana. Ini satu kalimat kayak gini. Untuk hapus data, delete from di mana ID-nya sekian. Jadi ada perintahnya itu ya. Kalau kita lihat ada
Ini buat login, kemudian ada create, insert atau update, ada select buat ngambil data, ada update, ada delete. Oke. Kita biasanya nyebutnya CRUD. Create, update, delete. Oke. Create, read, update, delete. Ini read-nya nih. Ini select, ini read lah. Gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada perintah yang penting, where. Ini ada where-nya nih. Where. Oke. Order by untuk mengurutkan hasil query, group by, having, join. Join itu menggabungkan dua tabel. Ini yang bikin pusing SQL sih sebenarnya. SQL ini menjadi terlalu lemot kalau main join-join kayak gitu. Contoh yang kompleks adalah select di mana username like ini. Jadi itu kompleks ya perintahnya. Jadi sangat powerful, fleksibel untuk database. Dengan memahami dasar-dasar SQL kita dapat mudah melakukan operasi ke database tersebut. Kira-kira kayak gitu ya, itu SQL. Oke, saya cepat aja. Terus di sini ada tentang MySQL. Di sini bisa lihat tentang MySQL. Ini ada perintah SQL buat pemula. Tadi yang paling minimumnya tadi ya. Cara instalasinya juga dijelaskan di sini. Ini macam-macam sih. Oke. Cuman yang itu cukup, yang itu aja. Cuman hari ini seru banget nih yang di luar. Ada apa? Jakarta lewat. Oke. Nah di sini yang penting kalau pengalaman saya sih, kalau perintahnya jarak yang biasa dipakai cuma itu aja sih. Cuman di sini yang penting biasanya nanti jujur saya sendiri udah mulai meninggalkan MySQL karena makin ribet makainya. Saya lebih banyak pakai MariaDB. MariaDB turunannya SQL ya, pecahannya MySQL namanya MariaDB. Saya lebih banyak pakai MariaDB sih, kira-kira kayak gitu. Yang penting juga nanti adalah jadi banyaknya MariaDB. Kalau Percona rada lebih ribet makanya, jadi saya lebih ke MariaDB. Kemudian yang perlu banget adalah backup database biasanya. Oke, saya kasih lihat aja. Ini ada tool namanya MySQL dump. Nanti kita bisa dump ini. Kita harus set ya username passwordnya apa, nama databasenya apa. Ini kita bisa dump isi databasenya. Oke, jadi kita bisa dump, bisa juga nanti dumpnya di zip langsung jadi SQL GZ. Aslinya sih SQL doang sih. Kalau kita giniin dia langsung gzip -9 ini langsung jadi file SQL GZ. Kalau restore kita drop dulu database itu, kemudian kita create kosongan, udah gitu kita create, ini dia key unzip, kemudian kita balikin pakai tanda yang ini. Jadi SQL-nya balik lagi ke database ini dengan yang ini. Jadi cara balikinnya gitu. Kalau dump-nya tanda panahnya ke arah, nah ini tanda panahnya ke segini. Oke, ini ngedump. Perhatiin panahnya keluar ke sebelah kanan. Kalau restore ke sebelah kiri dia. Jadi harus punya SQL-nya dulu ya. Baru ini yang penting sih. Cuman kemarin ngobrol sama teman-teman di HP, mereka backupnya detik ordernya. Jadi mereka backupnya detik. Ini kalau ini kan backupnya pakai cron ya. Kita set misalnya jam 12 malam. Konsekuensinya dari jam 12 malam ke jam 12 malam 24 jam nih. Kalau ada kejadian dalam waktu 24 jam, hilang datanya. Jadi, dan restore database lumayan tewas sih sebenarnya, mengerikan. Jadi ini bisa, kalau datanya banyak transaksinya lumayan bonyok nih sebenarnya. Nah, untuk bisa meng-backup data itu dengan bagus, kita backupnya lebih sering, detik. Cuman backupnya pakai jurnal nih. Nah, ini backupnya nggak kayak gini kalau pakai jurnal. Saya juga lagi belajar.
Jangan khawatir. Ono lagi belajar bagian backup jurnal juga. Jadi kira-kira idenya kayak gitu. Teknik jurnal ini dipakai di sistem operasi Linux yang kita pakai. Dia pakai jurnal juga. Dan dia intinya sederhana. Jurnal ini akan di save periodik sih. Jadi kalau kita ada interaksi segala macam, di save-nya di jurnal dulu sebelum di write ke hard disk, kira-kira kayak gitu. Jadi ada aktivitas kita, ada jurnal, ada hard disk gitu. Jadi mekanismenya kayak gitu kira-kira. Oke. Ini MySQL. Nah, sekarang kita masuk ke SQL injection attack. Untuk melakukan attack, kenapa bisa sampai di attack? Karena input data tidak difilter dan kita injeksi code SQL ke dalam data, kemudian code ini execute perintah di dalam sana, kira-kira kayak gitu. Kelemahan coding PHP yang menyebabkan ada SQL injection adalah menggunakan perintah yang ini nih, MySQL query. Oke. Jadi input dari pengguna langsung dihajar ke SQL query. Ini bisa bahaya banget karena itu pengguna inputnya bisa seenak jidat, termasuk bisa perintah SQL tembus ke belakang. Tidak pakai karakter khusus seperti kutip atau double kutip, tembus ke sana. Tidak ada validasi input dari user. Kurang paham tentang SQL injection. Jadi si developer nggak tahu bahwa SQL bisa di injection. Contoh SQL injection, kita punya source code kayak gini. Oke, ini source code-nya, ini source code PHP ya. Oke, username, password, kemudian langsung query, select bintang from tabel user where username sama dengan username dan password, langsung query-nya dikeluarin. Nah, kalau code-nya kira kayak gini, ini nih di sininya ya, username password-nya tidak ada filtering sama sekali, kita bisa masukin OR 1 sama dengan 1. Ini tembus ke sana, bisa keluar. Jadi cara mencegah SQL injection sebetulnya jangan pakai perintah yang ini, SQL query. Oke. Kita pakai prepare statement, kita pakai parameterize query, kita pakai MySQL real kayak gini nih. Oke, validasi input, terus pakai object relational mapping, kayak gitu ya. Nih, coba ada contohnya kalau nggak salah. Bentar. Saya lihat lagi. Lupa. Saya nulis tapi lupa. Saya kasih contoh nggak? Oh, ini mah bikin ininya. Mitigasinya ya. Ini mitigasi. Oke. Oke, kalau gitu kita akan coba lakukan SQL injection, hands on SQL injection. Di sini kalau di SQL injection, kalau ada SQL injection kita meriksa 3 log ini file. var log Apache, access log, var log snort alert, var log snort log. Kira-kira 3 ini yang penting. Dengan asumsi kita nginstall snort di web server Apache. Kita bisa juga pakai Wireshark buat ngelihat itu kejadiannya seperti apa dan selanjutnya. Jadi kira-kira kayak gitu ya, kita bisa lihat makhluk ini. Jadi kita untuk persiapan ini kita perlu akses ke server Linux, ini servernya. Ini servernya. IP-nya 192.168.0.90. Oke. Pakai text editor, bisa VI, Nano, Emacs buat lihat log, kita pakai VI. Bisa juga Nano, cuman saya lebih suka ke VI. Kita bisa pakai Wireshark, kita harus paham sedikit dasar-dasar SQL. Kita melihat yang ini ya, nanti var log, Apache log, buat ngelihat permintaan yang tidak biasa, IP address mencurigakan, ada error 404, parameter tidak valid, kira-kira. Ini entry lognya kira-kira kayak gini lah contohnya. Oke.
Kita bisa lihat juga varlock snort alert kalau snortnya dipasang. Kita juga bisa lihat varlock snort.log. Oke. Pakai Wireshark juga kita bisa lihat, kita bisa filter di Wireshark untuk HTTP request method sama dengan post. Oke. Oke, kita akan coba lakukan SQL injection. Paling gampang SQL injection kita bisa lihat di sini. DVWA. Oke. Di sini ada SQL. Ini dia. Nih dia. Oke, sekarang kita coba lihat. Ini kita bisa lihat di belakang layar sama di depan layar ya. Cuman saya juga butuh menjalankan snort. Mudah-mudahan waktunya cukup nih. 17:16. Oke. Ini dia. Oke. Snortnya sebaiknya dijalankan dengan mode ASCII. Kalau kita lihat dulu ya. Ini posisi ada di server. Sudosu. Oke. Grab snort. Snort. Ini snortnya lagi operasional. Ini lagi jalan di sini. Cuman kalau kita perhatiin snortnya dia -D besar, D kecil, tidak ada kata-kata ini -K ASCII. -D besar itu daemon. Jadi di belakang layar, cuman dia ini binary ya. Oke. Jadi kita harus kill dulu si snort itu. Kill all snort. Oke. Nggak ada, sekarang snortnya udah nggak jalan. Varlock snort. Oke, varlock snort saya delete semua. Oke, sekarang saya akan jalanin snortnya. Ini saya jalanin. Kenapa pakai ASCII? Supaya nanti log-lognya bisa dibaca pakai teks biasa gitu ya. Jadi perintahnya snort -C, file konfigurasinya /etc snort.conf, terus lognya -L ada di varlock snort, terus dia formatnya ASCII, terus daemon. Oke, saya copy, saya paste di sini. Enter. Udah jalan. PSAX. Oke, ini dia jalan nih dia. Udah jalan di belakang layar. Oke. Clear layar. Ini ada alert, coba kita lihat alert. Kosong, nggak ada isinya. Oke. Sekarang kita akan coba melakukan serangan ke sini. Serangan. Tadi IP-nya 90. Tapi sebelum melakukan serangan, saya login dulu ke MySQL. Ini MySQL. Nih, saya masuk ke MySQL sekarang. Oke, jadi perintahnya MySQL -u root -p 123456, passwordnya sangat aman banget. 123456. Kalau pada pengen ngopi server buat korban ini, silahkan kirim harddisk, saya kopiin. Oke, sekarang saya udah masuk. Sekarang kita bisa lihat show databases. Ini ada beberapa database di sini. Ada tes DB segala macam. Kita yang akan kita pakai DVWA, yang akan kita serang DVWA. Ini di belakang layar ya, di back end nih, kondisinya di back end. Kita use DVWA. Oke, kita change ke database DVWA, terus kita select first name last name from tabel user where user ID sama dengan user ID yang dimasukkan. Misalnya kalau kita select user ID-nya 1, oke, jadi select first name last name from tabel user where user ID 1.
Alah, ini bagusnya taruh di atas nih. Oke, enter. Nah, kelihatan first name admin, last name admin. Kita melakukan hal yang sama dari front end. Tadi back end ya, kita front end sekarang. 192, 168, berapa nih? 90 tadi ya. 90 DVWA 1.9. Nih, username-nya admin. Jadi ini DVWA adalah aplikasi buat latihan perang. Oke, bisa di-download free, gratis. Kita googling bisa dapetin DVWA. Nah, terus di sini saya gedein biar ada ya. Di sebelah kiri ini ada banyak tempat latihan perangnya. Ada latihan brute force, command injection, file inclusion, upload, SQL injection, dan sebagainya. Kita akan coba SQL injection. Kalau user ID-nya 1, kita dapat first name admin, username admin. Jadi waktu kita masukin ID 1, ini sebetulnya dilakukan sama si servernya adalah PHP-nya akan ngirim ini nih. Select first name, last name, where user ID-nya, dollar ID-nya 1. Kalau kita ganti jadi 2, nih saya geser. Kalau ini ganti 2, dia Gordon Brown. Kita bisa lihat di sini 2 Gordon Brown dia, Gordon Brown. Gitu ya. Jadi sebenarnya perintahnya di sini aja. Nah, sekarang bisa nggak kita injek di sini? Cara nginjeknya kalau ngomong sama hacker-hacker biasanya cara ngasih taunya gini. Kita bisa cek dengan nambahin. Misalnya kita ganti perintahnya. Or 0 sama dengan 0. 0 sama dengan 0 ya semua orang tahu 0 sama dengan 0. Tapi intinya ini adalah true. Di sini true. Oke. Jadi kita bisa periksa dia select ini kayak gini. Ini di back end ya, di back end kita kasih kirim seperti itu. Langsung keluar semua first name last name. Ya. Perintahnya dari sini nih sebenarnya. Kan kutipnya nggak dipakai. Kutip yang ini dan kutip yang ini nggak dipakai nih. Jadi parameter yang dikirimnya adalah yang ini. Klik kanan copy. Jadi persen kutip spasi ornya bisa kecil bisa gede. Spasi lagi kutip 0 kutip sama dengan kutip 0. Ini dah. Jadi kita bisa kirim ini di sini. Oke. Persen kutip ini submit. Nah, dia keluar di sini. Beres ya. Ini SQL injection seperti itu. Nah, ini di sini kita bisa dapetin username passwordnya semua. Oke. Kalau mau dilanjut bisa kita lihat di sini. Ini bisa dia nyoba lagi kalau 1 or 2 sama dengan 2. Ya, sama aja sih. Nih. Keluar semua. Kalau mau gombal bisa kayak gini sih. Dodol or gombal sama dengan gombal. Gitu ya, keluar juga sama. Ini kalau kita coba dari front end juga bisa sih. Ini SQL injection. Pokoknya SQL injection tolol banget sih sebenarnya. Ini ya, gombal sama dengan gombal keluar. ID dodol or gombal sama dengan gombal, ya udah keluar sama aja. Jadi semua username, first name ini keluar semua dengan cara itu. Jadi bisa seperti ini. Nah, kita bisa lanjutkan perintahnya dengan cara kayak gini. Jadi or 0 sama dengan 0, union. Nah, ini ada union. Select null version berapa. Jadi ini kita bisa ambil. Ini saya ngambil langsung aja ya. Bisa ambil, klik kanan copy. Nanti outputnya adalah versi MySQL yang dipakai. Versinya nomor berapa? Ini kita coba di sini. Versi dari versi MySQL. Ini versinya adalah 572528. Yang waktu saya ngutak-ngatik ini versinya adalah 5, ini tadi 525 ya.
5725, yang ini 5717. Jadi versinya masih di bawahnya, sekarang versinya yang agak lebih baru dikit. Oke. Nah, kita terus ngerjain dia. Nah, sekarang kita bisa ngelihat usernya yang akses ke MySQL apa. Sambil kayak gini, harusnya saya sadap ya. Sambil saya sadap ya. Wireshark bisa dijalanin nggak? Sambil disadap nih. Capture start. Oke. Wow. Oke. Saya akan lakukan lagi di sini. Submit. Oh, keluarnya sama. Coba kita kerjain yang ini. Oke, ini mau ngecek nama database ini. Database maksudnya nama database-nya apa? Ini harus keluarnya di VBA sih. Coba kita jalanin dari sini sampai sini. Klik kanan copy, masuk sana, submit. Ini keluar di VBA. Oke, kita bisa keluar lagi di sini. Nah, ini kita lihat nama-nama table, nama tabel yang ada di MySQL. Dia ngambilnya dari information schema tables ini. Jadi ada dan MySQL punya informasi tabel yang ada apa aja sih namanya. Yang bisa kita lihat di sini. Sorry. Sampai sini. Oke, klik kanan copy. Masuk sini. Paste. Keluarnya banyak banget. Ada banyak sekali tabel-tabel di sini. Oke. Nah, coba kita cek di Wireshark-nya ya. Ini Wireshark-nya. UDP-nya parah banget, banyak banget. Saya stop dulu ya. Capture, stop. Jadi, waktu kita lihat Wireshark, saya biasanya nyari yang warna hijau sih. Ini ada TLS nggak bisa kita lihat. Warnanya ini ya, ini warnanya kalau ada ini kelihatan warnanya warna pink sebetulnya. Saya butuhnya warna hijau sih sebenarnya. Kalau TLS berarti ada informasi tapi nggak bisa kita baca sih. Coba cari 19 IP address. Oke. Jangan 3 ya, 90 ya. 90. Nah, langsung keluar hijau-hijau kan. Kenapa dapatnya hijau? Karena HTTP-nya nggak di ini. Bukan HTTPS. Jadi kalau bukan HTTPS kita bisa lihat. Nah, ini yang kita lihat ini di sini get. Oke. Ini ada get lagi. Ini ada lagi get mana lagi? 1 get, 2 get. Oke, coba kita cek get yang ini. Oke. Baca yang enak di sini sih. Nah, kelihatan dia getnya http://192.168.090/dbwa-1 vulnerability SQLi ID sama dengan %25, %27, %25 tuh pagar %27 sama dengan kutip plus itu spasi or plus spasi persen kosong 3 tuh apa tadi? Lupa. Oke, union select, null, database submit. Jadi ini yang dikirim. Ini kalau kita udah ngerti, ini yang normalnya harusnya yang %25-nya doang yang dikirim. Atau itu bisa berbentuk ini aja ya. Bisa berbentuk tetap %25. Bisa berbentuk angka atau apa. Tapi harusnya bukan berbentuk %25 sih. Tapi di sini yang nyebelin ada or, ada union select. Ini bikin kacau nih. Jadi ketahuan ini ada SQL injection. Jadi caranya buat ngecek SQL injection di Wireshark lumayan bonyok kayak gini. Kita harus filter dulu sih, paling enak. Kalau salah filter nggak kelihatan. Jadi harus filter dulu, paling enak filter di payload sih sebenarnya. Tapi harus nyari ntar.
Jadi harus lihat payloadnya, ada get nggak di ini. Oke, ya udah biarin dulu. Nah, sekarang coba dengan kondisi seperti ini kita bisa coba ngelihat di lognya. Oke, ini lokasinya di sini, kita lihat di server ya. Quit. Nah, ini udah mulai keluar alert dan sebagainya. Kita harus lihat di alert. Ini udah mulai ngamuk dia. SQL injection-nya nggak keluar. Dia kedeteknya sebagai, yang kedeteknya UPnP Service Discovery Attempt. SQL injection-nya nggak keluar dia. Soalnya belum saya kasih ini buat SQL injection. Nggak diaktifin. Oh iya, lupa diaktifin tadi. Oke. Oke. SQL injection-nya nggak diaktifin, buat deteksi SQL injection diaktifin, jadi dia nggak tahu. Coba lihat dari 192.168.03. Wah, ini mah nggak ada yang SQL injection semua. Ini bukan. Ini bukan. Ini SQL injection-nya nggak kedetek, nggak berhasil dideteksi. Oke. Oke. Harus saya rubah dulu berarti. lupa ngerubah. etc snort. Oke. Di snort ini konfigurasinya ada di sini snort.conf. Aturan-aturannya ada di rules. Coba lihat rules, cd rules. Ada SQL nggak? PQ. Ini ada SQL rules. Oke. Di sini biasanya juga ada nih. Ini dia. SQL injection rules. Oke, jadi ada dua. Community SQL injection rules sama SQL rules. Kalau pengen lihat dalamnya, bisa kita more SQL rules. Dalamnya kira-kira kayak gini. Oke. Ini masih MS SQL. Oh, banyaknya ke arah window ini. Oh, ini buat deteksi MSQL. Oke, coba yang more community SQL injection rules. Microsoft nggak akan kedetek juga ini berarti. Parah. Jadi rules-nya tidak ada yang buat SQL injection sebetulnya. Oke. Kondisinya nggak ada. Coba ini lihat community SQL injection. Ini lihat lagi community SQL injection Microsoft. Ini OpenBB board, OpenBB member. Microsoft OpenBB. Oke. Dia nggak punya rules buat itu. Saya harus bikin rules sendiri. Jadi saya akan bikin rules dulu. Local rules. Ini masih kosong, belum ada local rules di sini. Jadi kepaksa saya harus bikin dulu ya sekarang. Cara paling blow on kita nyontek aja dulu. Mudah-mudahan waktu ini masih ada nih. Karena belum ada ternyata. Oke. Ini kalau telnet, SQL injection, saya simpan di mana waktu kemarin ya? Cari contekan aja sih maksudnya ini teh.
Oke, kepaksa saya harus lihat dari Wireshark. Oke, di sini perintahnya. Jadi perintahnya kayak gini, ada or plus plus union plus select plus. Oke, jadi ada kayak gini-gini nih ya. Jadi cara nulisnya kira-kira gini. Ini ada konten mainnya di konten. Jadi saya harus ini diambil dikit. Oke. Nah, saya harus bikin begini. Oke. Dia pakai TCP, terus dari any IP ke any IP. Portnya kebetulan port 80. Ini harus di SQL injection or select union. Oke. Kontennya di sini adalah or select union. Oke. Jadi caranya gini nih. Kalau ada kata-kata or select union, kayaknya SQL injection gitu. Harusnya kita bikin yang lebih kompleks daripada ini, karena harusnya ada harusnya pakai machine learning sih ya, lebih enak. Cuma ini mau apa adanya dulu ya. Pokoknya ada kata-kata or atau select atau union, dia langsung ngeluarin ini ada SQL injection. Cuma saya kasih kode nih, ini or yang kena, ini select yang kena, ini union yang kena. Oke, sekarang saya lihat di .conf, snot.conf-nya sendiri, local Oke, dia include local rules. Local rules adalah yang tadi kita tambahin. Oke, jadi kita harus restart si clear layar, PSAX, clear layar. Oke, di sini ada ini, saya ambil dulu, saya colong dulu, copy, clear, remove var -r var log snort bintang, biar dibuang dulu semua, kill all snort. Oke, snortnya udah dimatiin. Saya remove lagi biar hilang beneran. Clear layar, saya paste lagi sekarang. Oke, coba kita serang sekarang. Jadi kalau ngelihat dari Wireshark kayak gitu, kayak lebih gampang. Cuman mabok ngelihatnya. Soalnya ininya banyak banget, apa sih namanya? Serangannya banyak banget. Paket yang banyak banget, misainnya setengah mati. Jadi saya biasanya akan nyoba dari sini aja. Oke. Salah. Mana tadi? Oh, ini dia. Oke.
Kita lanjut ya, serangin sampai sini. Yang ini kita ngelihat tabel yang ada di information schema tables yang ada kata-kata usernya. Soalnya kita pengen nyerang yang ada users. Oke. Paste. Oke. Ini ada user privilege, user statistik, ini yang kita pakai sih sebenarnya. Ini yang bagian dari Snort. Oke, coba kita lihat lagi. Yang ini kita intinya pengen ngeluarin kolom-kolom yang ada dalam tabel ini. Jadi harusnya keluar user ID-nya apa, first name, last name, dan sebagainya. Oke, kolom-kolom yang ada di situ atau field yang ada di tabelnya. Ini ada user ID, first name, last name, username, password. Yang menarik di passwordnya. Jadi ada disimpan password di database PHP, di coding pakai MD5, di hash pakai MD5. Ini yang mau dijebolin sih sebenarnya. Oke, kalau udah dapat ini nanti kita bisa lanjutkan dengan menyerang ini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ini username, ini passwordnya. Username, passwordnya. Tapi masih di encode pakai MD5 ya. Di hash lah pakai MD5. Ini harus dijebolin sih MD5 ya. Oke. Nah, sekarang kita pengen lihat kedetek nggak sama makhluk ini. Gitu ya. var log snort more alert. Ya, nggak kedetek sama dia. Ih. Nggak dijalanin apa? Grab snort. Kagak jalan. Parah. Mantesan. Waduh, udah susah payah. Kagak jalan dia. Kita jalanin lagi coba. Paksa. Bego-begoan di sini. Ini kita jalanin lagi. Lah. Tapi nggak mau dijalanin. Jalan nih. Kalau ini ngecek ya, minus C gede, cek. Kok di sini nggak mau ya? Oh, oke. Saya ada salah ngetik di ininya. Di ini ada salah. Di rules-nya. Oh, itu deh. Coba etc snort rules. Lokal. Ada yang error di sini. Ini dia. Aduh. Konten. Ya, pakai gini aja dah. Pakai plus-plusan. Mau nggak? Harusnya ada plusnya. Tapi nggak tahu. Kita cobain. Mau nggak jalan? Dia ngamuk. SQL or. Iya bener.
Parser error. Not a number. Wah. Wah. Kacau, kacau, kacau. SID-nya dikasih deh. Saya kasih SID. Oke, jadi errornya di sini nih. Kenapa ya dia? Coba lagi. Ngamuk dia. Nggak mau. Oh alah. 80. Ini dia. Oke. Sorry. Jadi masalahnya situ. Berarti ini prosesnya masih berlaku di sini. Lupa ngasih tahu nomor port. Jadi ini harusnya ini IP port ke IP port. Tadi nomor portnya lupa dikasih. Itu aja sih. Kalau nggak kayak gitu, ini sekalian ngelatih mata. Ini plusnya saya tetap taruh ya. Sekarang kita cek dulu. Jadi cara ngeceknya adalah minus C, konfigurasinya apa, minus C besar, cek. Oke, Oke, nggak masalah. Dia hidup. Oke, sekarang saya kontrol C aja. Sekarang saya, ini dia. Oke, ini jalan dia sekarang. Berarti saya harus nyerang lagi. Warlock Snot. Oke, sekarang coba serang lagi di sini. Klik kanan copy, hajar dari sebelah sini. Oke, coba kita hajar pakai yang perintah sebelumnya juga. Nih, udah mulai ya. Coba kita lihat. More alert. Nih. Nah, ini keluar nih. Ada SQL injection pakai select, ada SQL injection pakai union. Jadi bisa didetek di situ. Jadi harus bener di rules-nya, baru bisa kedetek. Ini kalau yang UPnP ini karena apa sih? UPnP adalah buat scanning service UPnP. Ternyata dia jalan terus, jadi ini keluar terus. Tapi yang penting SQL injection-nya kelihatan di sini. Itu adanya di alert. Jadi Farlock Snort alert. Oke, kalau kita lihat Snortlock, kosong, nggak ada isinya di Snortlock. Farlock Farlock Apache mana Apache?
C2. Ini ada more access log. Nah, ini harus dilihat di sini nih. Oh, udah azan. Wah, nah ini kelihatan nih. Ini contoh SQL injection kayak gini. Ini SQL injection ya. Kelihatan deh. Wais, thank you. Oke, kita buka puasa dulu. Kita masuk lagi jam 6.25 kali ya. Di situ ya. Oke, sampai ketemu lagi jam 6.25. Saya buka puasa dulu, maghrib dulu. Terima kasih.